Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Sebrian Reda Raharjo dengan NPM 18 100 6963 20 10 02. Prodi S1 Administrasi Negara, kelas A reguler 1 di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setistio Muara Bungo, Jambi, Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dan organisasi sub mata kuliah kepemimpinan yang diasuh oleh Bapak Asra Imaros, Esos MSI. Pada awal video ini saya akan menyampaikan poin-poin yang akan saya sampaikan kepada Anda semua tentang kepemimpinan dan organisasi. Baiklah, pada poin pertama saya akan menyampaikan apa sih kepemimpinan itu. Yang kedua, saya akan membahas tentang definisi organisasi dan jenis organisasi. Yang ketiga, saya akan membahas tentang keterkaitan antara kepemimpinan dan organisasi. Baiklah, kita mulai poin yang pertama. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu bidang riset, suatu keterampilan yang mencakup kemampuan seseorang untuk memimpin sebuah organisasi atau orang lain. Jadi, kepemimpinan adalah gimana cara pemimpin itu memimpin suatu wadah atau organisasi dengan caranya sendiri, dengan responsif, cepat, dan mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Definisi organisasi adalah bentuk perserikatan kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Atau bisa diartikan juga sebagai organisasi adalah tempat atau wadah sekumpulan manusia yang memiliki satu tujuan. Jadi, intinya organisasi terdiri dari satu atau dua orang atau lebih. Jika organisasi hanya ada satu orang atau dua orang, itu tidak bisa disebut sebagai organisasi. Baik, sampai sini Anda paham apa yang telah saya sampaikan. Organisasi terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Pasti dari sekian banyak yang menonton video ini akan bertanya-tanya, sejak kapan sih kita mengenal organisasi dan sejak kapan sih kita terlibat dalam organisasi itu? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang mengganjal mungkin di hati Anda dan pikiran Anda. Baiklah, saya akan menjawabnya. Yang pertama, sejak kapan Anda mengenal organisasi? Sejak Anda dilahirkan. Mengapa begitu? Contohnya saja, waktu Anda dilahirkan. Di situ orang tua Anda sudah terlibat dalam suatu organisasi. Contohnya, organisasi persalinan. Di situ orang tua Anda dibantu oleh dokter, bidan atau perawat. Tidak bisa orang tua Anda melahirkan Anda dengan sendiri atau tidak bantuan orang lain. Pada intinya, manusia itu adalah makhluk interaksi atau makhluk yang membutuhkan orang lain agar tercapailah tujuannya. Sejak kapan Anda terlibat dalam suatu organisasi? Pada intinya, manusia itu adalah individu yang saling berinteraksi, bertemu, berkumpul, atau terlibat dalam suatu organisasi. Pada Anda menempuh pendidikan, Anda akan terlibat dalam suatu organisasi.
Bisa disebut juga saat dosen atau guru Anda menjelaskan, itu Anda sudah terlibat dalam suatu organisasi kelas. Nah, disitulah dosen memerlukan mahasiswa dan mahasiswa memerlukan dosen agar dosen dan mahasiswa terjadilah interaksi. Disitulah kita bisa menyebutkan di dunia pendidikan Anda sudah terlibat dalam suatu organisasi. Ada lagi nih, pada saat pemakaman, Anda atau keluarga Anda tidak bisa memakamkan, jenazah keluarga Anda sendiri. Pasti Anda memerlukan orang lain agar jenazah keluarga Anda itu bisa dikebumikan. Atau kalau di Jakarta itu ada Dinas Pertamanan dan Kehutanan Kota. Nah, di situ dia mengurus soal pemakaman juga. Yang setahu saya pernah baca itu. Nah, poin selanjutnya, jenis organisasi. Ada berapa sih jenis organisasi? Baiklah, jenis organisasi ada 2. Yang pertama formal dan yang kedua informal. Yang formal adalah organisasi yang sudah strukturnya itu sudah jelas. Tugasnya apa, kerjanya di mana, dia sebagai apa, strukturnya itu sudah jelas. Bisa saya contohkan itu seperti pemerintahan dalam suatu negara atau usaha yang sudah berdiri PT atau sebagainya. Di situ dia sudah memiliki struktur yang jelas. Jadi bagian pelayanan, ya tugasnya pelayanan tidak bisa masuk ke tugas misalnya produksi, tidak bisa sama sekali. Jadi pelayanan, produksi. Jadi sudah ada tugasnya masing-masing. Nah, yang informal adalah struktur atau organisasi tersebut tuh tidak memiliki, nggak jelas, maksudnya tuh dia tuh tidak tidak memiliki visi dan misi yang jelas maksudnya. Jadi organisasi seperti hobi, misalnya ibu-ibu arisan, itu kan nggak ada kepala arisan siapa, yang wakil sekretaris siapa, yang bagian produksi siapa, misalnya gitu. Jadi tidak jelas. Jadi siapa yang itu cuman ada misalnya pemimpinnya doang, nggak ada yang bawahan-bawahannya, maksudnya kayak wakil pemimpin apa-apanya gitu. Jadi sudah jelas kan yang contoh bedanya formal dan informal. Yang formal adalah suatu organisasi yang sudah memiliki struktur yang jelas dan tugasnya tuh sudah ada. Nah, yang informal itu strukturnya nggak jelas, visi dan misinya nggak ada. Nah, ya seperti hobi tadi. Bisa nggak sih kepemimpinan tanpa organisasi? Tentunya tidak bisa, karena kepemimpinan yang efektif itu memerlukan suatu wadah atau organisasi agar menjadi kepemimpinan yang efektif. Jika kepemimpinan tersebut tidak memiliki wadah, maka kepemimpinan itu akan menjadi konseptual. Jadi kepemimpinan itu nggak jelas siapa yang dia pimpin. Oke, pada poin terakhir ini, apa sih keterkaitan antara kepemimpinan dengan organisasi? Baik, menurut Davis 1951, organisasi adalah suatu kelompok yang sedang bekerja sama ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kepemimpinan dalam organisasi adalah proses di mana seseorang pemimpin mempengaruhi dan memberi contoh kepada pengikutnya dalam mencapai tujuan organisasi. Paham? Jadi, pemimpin itu memberi contoh yang baik dalam memimpin suatu organisasi. Jika pemimpinnya itu baik,
maka bawahannya itu akan mungkin lebih baik daripada pemimpinnya. Dan nama organisasi tersebut bisa menjadi baik. Ya kalau misalnya pemimpinnya itu sudah korupsi, ya bawahannya jadi dicap masyarakat itu akan ya bagian dari yang korupsi tersebut. Jadi ada beberapa sikap kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke, yang pertama, menjalani kedekatan dengan anak buah, maksudnya karyawan bawahan ya. Gini, jadi kalau misalnya jadi seorang pemimpin itu harus tahu yang bagian ini siapa, namanya siapa, tinggalnya di mana. Jika suatu waktu perlu di luar jam kerja, pemimpin itu bisa mengetahui atau menghubungi bahwa karyawannya tersebut. Yang poin kedua, memberi semangat dan motivasi. Jadi seorang pemimpin itu harus memberi motivasi kepada bawahannya atau karyawannya. Jika jadi pemimpin hanya salah sedikit langsung PHK, ya nggak akan ada yang betah untuk masuk dalam suatu organisasi tersebut. Apalagi itu organisasi pemerintahan yang sudah kerja lama, dikit-dikit dipecat gara kesalahan yang ya mungkin masih logikanya masih bisa dimaafkan. Aturannya sebagai pemimpin itu memberi semangat dan motivasi kepada bawahannya. Oke, yang ketiga, memberi kepercayaan dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberi kepercayaan dan tanggung jawab. Jadi bagi pemimpin itu harus mempercayakan pekerjaan karyawan tersebut. Misalnya ya, bagian seperti kita ambil bagian capil, itu seorang pelayanan itu pemimpinnya itu harus menyerahkan kepercayaannya untuk kepelayanan tersebut. Nah, misalnya kalau misalnya dia tidak baik dalam pelayanan, kita bisa memberi yang seperti poin nomor 2 tadi, memberi semangat dan motivasi. Ya, kamu nih harusnya kamu pelayanannya di gini. Harusnya kamu lebih ramah, kamu lebih halus suaranya, nadanya. Nah, jadi pemimpin itu harus memberi kepercayaan dan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab biar karyawan ini, saya ini dihargai dalam suatu organisasi tersebut. Saya harus bisa menjaga tanggung jawab kepercayaan dari pemimpin saya. Jadi pemimpin itu harus memberi tanggung jawab sepenuhnya kepada karyawan, bahwa karyawan itu bisa untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Baiklah, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.